Dulu gua tahun kedua, gua komandan di fakultas, Ilham komandan di universitas. Tingkatannya gitu. Iya. Terus gua jadi kepala departemen sosial politik di tingkat fakultas, Ilham di universitas. Jadi itulah alasan kenapa gua ngundang dia ke sini. Bikin OSIS tandingan ya. Bukan OSIS bang, Oh, dulu namanya Gerakan Anti Pramuka. anjir pembangkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damonpedia. Gue Faik Damon dan kali ini kita lagi ada di SCBD. Sepotong cerita bareng Damon. SCBD ya. Walaupun sebenarnya kita lagi di tempat Ecopark ya. Iya. Tapi tetap aja namanya SCBD. Nah, jadi gini Ham. Gue tuh bikin SCBD tuh sebenarnya gue pengen ngumpulin orang-orang hebat di zaman dulu kita di kampus Ham. Gitu. Gitu gue pengen gitu sebenarnya rencananya ya. Cuma ya banyak lah ya tantangannya gitu, dan alhamdulillah sekarang gue udah sama Ilham gitu, rame ya. Iya. Nah jadi Ilham nih dulu adik kelas gue, cuma dia ilmunya tuh lebih tinggi di atas gue. Ya. Merendah untuk roket sih namanya. Jadi apa ya, karir organisasi kampusnya tuh beberapa tingkat di atas gue gitu kan. Dulu gue tahun kedua, gue komandan di fakultas, Ilham komandan di universitas. Tingkatannya gitu. Iya. Terus gue jadi kepala departemen sosial politik di tingkat fakultas, Ilham di universitas. Jadi itulah alasan kenapa gue ngundang dia ke sini. Nah, jadi gini. Di SCBD ini gue tuh pengen ngangkat gini, kenangan-kenangan kita dulu nih. Zaman waktu masih di organisasi sama waktu masih aktif demo. Nah, Gitu. Nah, itu menurut gue seru buat diceritain ke orang lain yang pengen nonton gitu Ham. Gitu, makanya orang-orang yang gue undang tuh kayak lu, Wildan. Kemarin gue juga sempat ngundang Ervan. Ya, gue sempat ngundang Ervan. Itu baru 2 kali berjalan. Dan ada satu cerita linear yang mungkin nanti bisa lo tambahin tentang waktu lo pada ketangkep tuh. Ya karena si Ervan ceritanya nggak lengkap tuh. Si Ervan ceritanya nggak lengkap. Terus si Wildan dia nyeritain lengkap tapi versinya dia. Nah mungkin nanti lo bisa versi lo tuh sebenarnya gimana sih ya? Gitu. Nah di awal nih buat pembukaan gue pengen nanya nih, sebenarnya lo dulu waktu sebelum masuk UNJ itu lo emang dari SMA SMP tuh udah anak organisasi banget atau lo justru kecemplungnya tuh di UNJ? SMP gue wakil OSIS bang. Serius lo? Iya, wakil OSIS di SMP. Tapi SMA gue non organisatoris. Kenapa? Nggak tahu, karena waktu SMP itu kayak jadi wakil juga karena ditawarin kan, mau apa enggak, gue coba selama 1 periode kayaknya bukan gua gitu. Jadi Lo ngerasa kurang nyaman gitu? jadi waktu tapi gue sempat nyalon ketua OSIS sih, kalah. Oh gitu? SMP. SMP. Tunggu, lo jadi wakil ketua OSIS itu kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Oh gitu? Iya, kelas 1. Berarti beda ya, kalau di sekolah gue tuh dulu kelas 3 baru kelas 2 mau ke kelas 3 baru bisa jadi kayak gitu-gitu. Gua ketuanya dia kelas 2. Oh, tapi wakilnya lu kelas 1. Oh gitu. Iya, beda berarti peraturan. Ya. Nah, di kelas 2 gua nyalon tuh. Iya, nggak ketua. nggak jadi. Terus akhirnya gua nggak ikut lagi. So, nah, SMA itu gua nggak ikut organisasi apa-apa sampingan. Jadi tapi gue sempat bikin Bikin OSIS tandingan ya? bukan OSIS bang, Oh, dulu namanya Gerakan Anti Pramuka. anjir pembangkang. Enggak, itu kenapa tuh? Ada banyak hal sebenarnya. Dulu waktu periode angkatan gua itu satu angkatan ya. Iya. Dulu di SMA itu kita beda dari angkatan sebelum dan mungkin setelahnya juga gitu. Karena Lu yang paling beda. Yang kita IPA sama IPS itu satu tongkrongan. Klop banget gitu ya? Oh, iya. Kan biasanya IPA IPS gitu. Iya. Gua enggak. Kita satu angkatan itu
semua satu tongkrongan karena kita sama-sama suka main bola awalnya. Main bola, terus olahraga itu semua rata-rata kita bisa. Jadi mungkin ini dulu awalnya gimana nggak ngerti ya. Sampai akhirnya kita kelas sama anak pramuka. Oh gitu. Bikinlah gerakan. Awalnya karena mereka punya acara, ada acara kema-kema gitu kan. Persami. Persami. Kita nggak boleh masuk. Nggak boleh ikut apa? Nggak boleh masuk kita. Lu bukan peserta. Bukan peserta dan bukan panitia. Iya lu bukan peserta pengen masuk. Kocak juga lu. Kan namanya zaman dulu bang. Iya. Kelas 2, pesertanya kan kelas 1 ya. Kan kadang kita pengen lihat juga kan. Terus pengen nyari-nyari juga yang mana yang bisa bisa di prospek ya. SMA banget anjir. nggak bisa, akhirnya kan dari situ kita nggak akrab. Gue bikin gerakan asik pramuka. Sebenarnya ini nggak patut dicontoh. Permasalahannya simpel lagi. karena panjang bang ternyata. Iya. 2014 kan gue lulus kuliah di UNJ tuh. Iya. Setahun setelah itu ada tingkat gua. Pokoknya gua kelas 3 di kelas 1. Nah, dia main ke Jakarta. Mampir terus dia cerita ke gua. Bilang, "Bang, sekarang gap udah lebih gede dari kamu." Anjir. Kok bisa? Nggak maksudnya lebih gede itu gimana? Ada kegiatannya gitu? Apa namanya? Anggotanya lebih banyak. Oh iya. Anggotanya lebih banyak. Gue bilang kan, kok bisa? Iya bang, sekarang anak-anak pada nggak suka pramuka. Kita udah bikin bendera katanya bang. Anjir jadi ormas. Terus gue, waduh ini dosa gue ya kan. Jariah ya? Waduh. Terus gue bilang kan, udah lah nggak usah diterisi. Karena kan ya memang namanya pas SMA kan. Ya emosi nggak stabil Emosi gitu, nggak gitu ya. stabil. Memang terus dasarnya kita juga nggak karena masalah itu dulu. Karena ya bikin aja sebenarnya iseng-iseng aja, nggak taunya diterusin, itu kan masalahnya. Jadi gede banget. Jadi lebih gede dari pramukanya mereka bilang. Nah dari situ terus gue bilang, tapi kan di kampus karena itu gue udah organisasian, makanya gue ngomong ke dia. Kalau udah lebih ngerti. Ya udah jangan diterusin. Anjir kocak. Nggak tahu ya sekarang masih ada apa enggak, nggak tahu. Semoga udah nggak ada lah ya, karena kan ya namanya anak SMA kan emosi belum stabil gitu-gitu ya, masih labil. Anjay, Itu sih, terus gap dari situ terus kuliah baru gua. Nah lu pas kuliah tuh emang lu pertama di BEM ya? BEM gua. BEM. Berarti lu belum ke tim aksi dulu ya? Di BEM dulu kenalnya, organisasi. Tapi sebenarnya semua ketika oprek gua ikut. Oh lu ikut semua ya? Jadi sekarang memang kebetulan BEM juga oprek. Oh iya. BEM oprek terus daftar BEM teknika. Berarti lu emang pengen pada waktu itu, nggak yang kayak ditarik-tarik sama abang-abangan gitu? Gua pertama masuk terus gua harus ikut BEM. Nah kenapa tuh? Lu kan SMA tuh lu nggak organisasi kan? Iya. Terus lu bikin gerakan itu lagi. Kenapa lu pas kuliah tiba-tiba pengen organisasi lagi? Dulu bapak gue bilang waktu pas pertama gue mau ke Jakarta, dia bilang kuliah itu bukan tempat kamu belajar fisika aja, Iya. tapi tempat kamu belajar hidup. Benar sih. Mau gimana kamu nanti, ya kamu pelajarin aja di kuliahan. Simulasi lah ya, simulasi kehidupan. Terus kan kita kalau masuk kampus MPA tuh, Iya, MPAH. nah MPA kan ngeliat senior yang iya, keren juga nih kalau kayak gini kan. Sama banget sih. Iya. Mungkin mayoritas setelahnya sama. Gitu. Dulu gua tuh melihat siapa Bang Fajar Yulianto sama Bagus Ito. Iya. Gua tuh kata gua kayaknya harus organisasi juga nih. Akhirnya dari situ gua pikir ini nih yang gua cari. Dari situ oprek daftar, terus teknika buka gua daftar. Terus kalau green course tuh 1 semester dulu deh kalau nggak salah. Baru lu Jaraknya masuk. agak jauh dari teknika. Bener-bener Iya, karena Green oprek. Force itu dia ganti komandan aja April kan? Iya. Teknika setengah periode gua ikut green course juga. Udah juga. Itu lu pas siapa? Bang Fajri. Daus. Oh Green Force ya, Pas Bang Daus. Iya, pas Daus. Bang Daus naik terus oprek Lu, gua daftar. oh iya benar. Kalau teknika kan ini Bang Gua. Pai komandannya. Komandan gua nih. Gua itu komandan yang tidak diharapkan gua dulu kayak.
Kok bisa? Nggak tahu. Karena kan gue ini, jadi gue dulu jadi komandan tank itu gue nggak oprek tank MIPA. Ya. Jadi gue tuh dulu masih di kepala desa binaan. Gue kepala desa binaan. Ya. Nah kegiatannya banyak yang beririsan. Nah karena sering beririsan itu gue sering ikut agenda tank MIPA. Nah gara-gara sering ikut, entah ya mungkin gue dianggap jadi anggota tank MIPA atau gimana. Terus gue dicalonin gitu. Oh, tapi komandan gue juga desa binaan. Topik itu desa binaan. Iya tapi desa binaan. Nah itu nanti gue ada satu cerita. Oh gitu. Ya terus. Ya itu ngeliat terus akhirnya gue ikutin dan Iya. pas berjalan tuh ngerasa wah iya ini kayaknya gua. Iya lu banget gitu ya. Jadi ya gue Berarti lo emang dari dalam hati lo emang pengen organisasi gitu ya? Bukan Iya. karena ditarik-tarik. emang pengen gue pokoknya MPA merubah segalanya lah. Bener. MPA dan MIPA. Kalau gua momen gua itu ini SAC. Oh SAC. SAC karena SAC zaman gua itu yang diundang tuh Bang Devrizal, Pak Handri iya. Basel. Itu oh gila, gua diceritain Bang Devrizal ngunciin orang di Sinapati ya kalau nggak salah ya. Itu gue jadi anjir seru juga ya gitu. Jadi cerita-cerita mereka tuh dan pembawaannya juga bagus-bagus dua orang hebat itu tuh. Nah itu momen gue tuh SAC. Gitu. Nah tadi ngomong-ngomong topik. Jadi gue sebenarnya tuh nih mohon maaf ya. Gue tuh waktu tank MIPA, gue tuh sebenarnya pengennya lu yang jadi komandan tank MIPA. Itu 2016. Iya 16. Gue pengennya Ilham jadi komandan tank MIPA sebenarnya. Sorry ya topik kalau nonton, tapi nggak tahu sih nonton apa enggak. Jadi Nanti gue tag lah kalau gitu. jadi di forum BPH Tank MIPA itu gue ini ngompor-ngomporin anak-anak. Kita harus pilih Ilham. Ya Allah, tanya Dini kalau nonton Dini. Dini Namanya itu apa ya? apalah, mohon maaf. Gitu, gua briefing tuh. Nanti kita pokoknya gua pengennya Ilham. Nah pada saat itu anak-anak juga pengennya lu, bukan anak-anak sorry, BPH Tank MIPA pengennya lu. Gitu cuma set yang jadi si Topik kan, Topik. Nah itu gua jujur aja dongkol juga tuh gue nggak kesel sama Topik ya. gue nggak benci sama Topik gitu. Gue benci sama Topik. Gue cuma karena ya kenapa nggak Ilham sih anjir gitu. Nah gitu cuma ya setelah SAC 2016 itu ya, baru adalah hikmahnya kan ternyata lu emang ditakdirin buat Green Force gitu. Jadi itu pelajaran juga buat gue gitu kan. Jadi itu pelajaran juga buat gue kalau bahasa kita zaman dulu tuh ya Allah punya takdir yang lebih baik lah gitu kan. Gitu. Baru tahu gue nih. Gitu cerita Jaham. Jadi apa namanya? Gue tuh sempat nge-briefing BPH Tank MIPA gue dulu, kita pilih Ilham aja segala macam. Cuma ya memang suara kita nggak kuat. Karena itu ini ya banyak ya dari Sospol juga. Iya, semuanya, semua Sospol dan yang punya hak suara itu semua Sospol, tank sama itu doang kalau nggak salah ya. Desa binaan enggak deh. Setahu gue enggak. Cuma BMF kalau nggak salah. BMF juga punya hak suara. BMF, Sospol sama tank MIPA gitu. Dan yang jadi Topik, ya nggak apa-apa juga maksud gue nggak ada apa-apa, gue cerita aja lah ya gitu. Gue nggak benci sama Topik gimana. Cuma ya pada waktu itu gue memang pengennya Ilham tapi nggak jadi gitu doang. Gitu ceritanya. Sampai pada akhirnya lu jadi komandan Green Force. Sini takut tahu Fred. Nah, ini yang pengen gue tanyain ke semua ketua-ketua sih. Lu ketika jadi komandan Green Force kan itu tingkatnya satu universitas ya? Iya. Nah, itu ada yang DM gemes gitu nggak sih? Enggak. Bener lo. Jangan menyembunyikan. Kalau Wildan kemarin cerita ada soalnya. Kalau Wildan ada. Apa enggak ada bang? Nggak ada ya? Nggak ada. Kayaknya kalau yang gua inget kalau DM semua pasti nanya soal organisasi. Oh, atau mungkin ada tapi nggak lo ini kali. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Nggak ada yang kalau kayak karena kan mungkin kulturnya beda. Kalau Iya Wildan sih. kan Serem dia- kali takut ya. Kalau Wildan ketua BEM. Enggak, karena kalau Wildan kan FBS kan basicnya. Oh iya. Kalau
kalau bukan berarti FBS gimana ya, mungkin emang kulturnya gitu kali kulturnya beda. FBS kan mungkin lebih cair. Ya lebih cair ya. Kalau dia FIFA kan agak terlalu kayak gitu. Pun kalau misalnya dia setingkat universitas juga paling yang banyak tahu kan anak organisasi juga kan secara umum. Iya karena itu juga apa namanya underbow kan ya, bukan yang jadi nggak pernah sih ya ada juga nanya organisasi aja paling nanya dia gimana, nggak yang ngegoda-godain gimana gitu. Karena kalau biasanya kalau gitu-gitu juga gue jelasinnya seperlunya juga. Bagus. Nggak gue panjang-panjang. Karena apa namanya adik kelas tuh kalau misalkan direspon sama orang yang dia kagumi itu bisa berlanjut panjang ya. Iya, itu agak ini jadi ngeri juga ya. Bukan sama orang, masa kayak agak takut kalau ini ke arah sana. Karena kalau abang-abang kita tuh dulu ngomongnya kayak gitu tuh bikin gak fokus. Nah iya. Iya kayak gitu tuh bikin gak fokus. Bersyukur lah pokoknya ketemu abang kayak bener, sama Wens. Bang Fajar Ruliato, Bang Bagus, iya. Bang Roni itu semua. Iya. Satu rasa sama gue ini. Sama kita bersyukur banget sama ketemu sama orang-orang itu karena kalau misalkan kalaupun kita benar-benar masuk UNJ tapi nggak ketemu sama orang-orang itu kayaknya iya. Gue mungkin jadi orang liar kali gue. Mungkin gue nggak akan sesuka itu sama organisasi. Iya benar. Sama gerakan. Nggak sesuka itu dan nggak seikhlas itu. Iya. Ya anak-anak organisasi kampus tau lah. Maksudnya kita di kampus tuh banyak kegiatan, banyak kerjaan sesuatu nggak dibayar tapi ngeluarin duit. Iya. Waktu kita kepotong banyak gitu. Kuliah juga gue ya Allah sampai telat. Itu kalau bukan karena kita suka, kita ikhlas ya itu susah berat. Gue sampai bolos kuliah bang. Oh iya. Gue sering bolos kuliah. Apa biasanya lu? Gue jadi komandan Green Force nih. Komandan Green Force itu menurut gue itu adalah satu momen yang spesial. Maksudnya tuh berbeda dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Green Force-nya. Momentum yang kita temuin tuh lebih kompleks. Gitu. Jadi bener. Waktu transisi kan Bang Daus kan dari Bang Daus ke gua itu kita ada di masa bangun eskalasi gerakan yang aksi uang pangkal. Benar. Internal kampus ya. Internal kampus itu kan gede. Kan awalnya tahu nggak? Itu adalah aksi yang pertama kali Wildan ikut. Kaget gua. Gua nggak nanya ya Dan. Ya itu kan 2016 bro, 16. Iya, makanya tahun dong kayak kita aksi ya. Iya makanya. Dan lu pertama kali aksi kapan? Pas internal. Anjir itu 2016 gue bilang iya gitu. Aduh. Lu baru tahu juga. Baru tahu. Gue juga baru tahu pas itu kaget juga gue. Terus. Ya itu kan masa Bang Daus turun ke pertengahan, Mbak. Terus dan sebelumnya kan yang handle Green Force. Iya. Green Force handle itu terus akhirnya karena Bang Daus turun kan nggak mau gua. Belum ya. Posisi yang di baru naik kita kan belum ada waktu itu. Oh iya Kan butuh waktu untuk nyusun, tapi isu itu harus tetap jalan kan? Jadi gue yang koordinir Amuba tuh waktu konsolidasi si mahasiswa UNJ ke-1 kan namanya kalau gue nggak salah. Jadi ingat lagi gue iya jadi secara teknis kan itu heterogen banget, kompleks banget. Itu menurut gua adalah aksi yang paling berkesan sih, aksi internal paling berkesan karena semua itu ikut nyusun, ikut membahas dengan latar belakang yang berbeda. Itu 2000 ada kali lebih ya? Lebih bang, kalau menurut gua mau kita jalan FIS teknik tuh teknik FIS FPS kan jalan penuh itu waktu juga di atas Nobelson gua lihat sampai nikung gua lihat. Dan itu kan aksi internal pertama kan. Benar. Nah, walaupun kan gue secara taktis aja, kalau secara ini kan mereka butuh semua. Tapi waktu campaign konsolidasi rasanya, konsolidasinya tuh, itu gue ketemu banyak orang, orang-orang dengan fokus dan cara pandang yang beda-beda. Suka banget gue. Tapi dulu waktu itu tuh tarik-tarikannya kuat gak? Maksudnya lo pasti kan ada tetap beda tujuan kan? Nah itu kuat banget. Gue berusaha memposisikan untuk senetral. Ya udahlah, gue memfasilitasi aja lah orang yang sana maunya di mana, yang sini maunya di mana. Karena kan itu
gue konsolidasinya bang. Nanti kalau udah sampai sekarang pembagian tugas, ini tugasnya ini tugasnya itu dari timnya sendiri. Tapi nggak yang pokoknya gue pengennya ini, ada gue pengen yang kesini. Ya ada. Kalau waktu konsolidasi Itu lebih ke Bang Bagus kali ya. Yang itu dulu ribut apa abai bagus Bang Bagus ya versus itu kan pamflet-pamfletnya dulu. Karena apa tuh? Yang bikin beda apa? Sebenarnya menurut gue secara substansinya dulu sih sama Sebenarnya cuman ada beberapa poin yang memang beda teknis atau secara teknis. Teknis dan ada isu juga sih. Ada satu yang mintanya fokus kita ke permasalahan ini aja, ada satu yang minta masalah kita banyak, nggak cuma itu aja gitu loh. Jadi kayak beda yang pandangan. sini minta kenapa nggak sekalian semua aja, yang sini minta ya kita ke arah situ dulu, fokus uang pangkal dulu gitu. sampai akhirnya ya dengan proses yang begitu dinamis muncul waktu itu apa kesepakatan ya, kita fokus ke itu, kita kejar yang uang pangkal. UKT juga kan Itu turun. yang kampus negeri rasa swasta bukan sih? Itu Iya. kan iya benar itu Bang. uang pangkal UKT akhirnya beberapa ini turun. Iya. Nah itu momen itu. Uang pangkal di cancel kan akhirnya. Cancel. 15 juta bro, bayangin 2016. Dan itu aksi itu diinget dosen sampai hari ini bang. Pastilah. Terakhir gua Gila itu gede banget. Terakhir gua bimbingan sama dosen gua, ditanya gua, kamu gimana Ilham? Sehat pak. Kira-kira kalau sekarang kamu saya DO, orang-orang yang kamu bela Belain enggak? iya gitu. Ya, Ya saya nggak berharap mereka bela saya pak, karena saya juga dulu demo itu arahnya bukan pengen mereka balas budi. emang panggilan aja. Emang UKT kamu turun di sini? Ya enggak pak. Emang kamu bayar uang pangkal? Ya enggak juga pak. Orang itu urusan orang lain kok ada. Tapi dia sambil bercanda. Tapi kan itu kayak nunjukin kayak mereka ingat momennya yang Momen sepenting itu nggak mungkin nggak inget sih. ya, jadi itu satu. Dua UNJ itu dulu Bang Bagus fokus bang. Bang Bagus. Iya fokus. benar. DKI Jakarta pemilu. Iya benar. BS Gila itu momennya beruntun. BSDB bikinlah tim namanya Pilkada Center, koordinatornya Green Force. Oh iya benar. Jadi sebenarnya gini, yang rintis tuh semuanya Bang Daus ya. Yang rintis semuanya Yang Bang mulai. Daus, yang mulai. Tapi yang ketemuan akhirnya ngerjain gua. Jadi yang lagi kita omongin tuh Bang Bagus Tito Wibisono ya. Dia tuh bagus. ketua BEM UNJ tahun 2016 2016. plus Koordinator koordinator pusat BEM seluruh Indonesia 2016 gitu. Nah, pas Bang Bagus menjabat, nah itu pas Ilham jadi komandan Green Force itu yang tadi kita cerita. Iya. Nah, Gitu. jadi Pilkada Center itu karena Bang Bagus udah BEM SI, Korpus kan dia nasional isinya. Ya kan? Nah, yang BSJP itu kan akhirnya dilimpahin lah ke Dulu ini ya, Oh. PNJ ya? PNJ Iya, kalau nggak PNJ. salah. PNJ. PNJ ya. Tapi Pilkada Center tuh Green Force. yang pegang. Jadi di dalam kampus gua dapat momentum, di luar kampus Dapat gua juga. dapat momentum. Itu 2016-17 tuh. Jadi di BSJB itu gua kenal orang-orang se-Jabodetabek Banten di BSJB itu. Rata-rata per kampus itu tiga periode ketua BEM gua ketemu. Ya karena napasnya panjang tuh. Pilkada. 2016 tuh gua udah ketemu apa namanya ketua BEM di atas gua. Ya. 2016 2017 kan jadi ini sente ya. Gue 2017 Mikdad. 2017 Bang Mikdad itu kan gue di sospol fakultas. Iya. Tapi sisa di Green Force kan pertengahan bang, transisinya. Benar. Ya kan? Jadi gue masih ketemu kebagian ketemu ketua BEM di angkatan lu. 2018 gua ketemu Ya, gua angkatan ketemu lagi. ketua BEM 2018. Jadi dulu panjang banget tuh. Panjang gua di BSJB. Tapi ya BSJB. nggak konsisten naik terus karena ada momen-momen yang gua nggak terlibat secara langsung. Jadi Karena internal dan- final ininya di 2017 tuh zaman Mikdad. iya, Pilkada. pilkadanya ya. Iya, dimulainya di Daus, waktu dia
Green Force yang Tapi itu gue masih komandannya. karena kan lu 2017 lensernya April awal. kan. Iya. Itu dapat berkada center, dapat Si internal. Itu Sama yang rupanya. itu bro, yang kita di kalau nggak salah setahun Jokowi ya, yang ramai banget itu yang Iya, yang bawa sampai 2000 banner. orang. Bawa banner. Itu apa sih isinya? Eh, 2 tahunan. iya, 2014 habis 2 tahun. 2 tahunan. Jadi tuh Tahun Jokowi JK. itu tuh berkesan juga di gua tuh karena orang-orang yang gak biasanya aksi di kelas gua, di jurusan gua pada datang. Iya, itu gua ada cerita itu. Itu kan konsepnya kita dua ini kan. Dua yang pagi itu dia langsung depan di sana. Iya. Terus yang kloter kedua siang itu di Istiqlal. Iya. Dari berbagai macam kampus. Kan dari situ jalan juga macam-macam panjang. Wah, yang Marsnya ya? seru tuh waktu pertama kita dari Lomasa kita. Dulu, iklan dulu. Ada sponsor. Sponsor. Ya, nggak bisa ngasih dengan. Ya, apa-apa. Isi udah lebih dari cukup. Sip. Kan dulu bro. Oh, ada 3 kan? Mau coba mau hisap apa sih? Jadi itu wah keren banget ini. Lu merindingnya terasa ya. Gila lu bayangin bro, itu mungkin 2000 lebih mungkin ya. Lebih mungkin 2000 Cuman tuh. yang pakai drone kan? Yang kita bawa banner Iya. ditarik terus dari drone kita. Ya gua kangen tuh yang gitu. Wah gila. Dari semua lagi kan. Itu cuma bisa dirasain kalau kita yang ngerasain langsung gitu. Cuma bisa tahu sensasinya kalau kita ngerasain langsung. Cuma tahan dulu, ini kita bahas ke organisasi dulu. Ya, kita bakal cerita demo-demonya Ilham. Nah, itu tadi di Green Force ya. Di Green Force, lu friksi-friksi di dalam Green Force itu sendiri ada nggak yang lu rasain? Kan Green Force kan universitas ya. Kalau gue di MIPA ya jujur aja nggak terlalu banyak friksi gitu. Karena di MIPA ya alhamdulillah sudah banyak yang terkondisikan gitu. Nah kalau di Green Force gimana? Ada sih pasti. Tapi gue termasuk beruntung karena gue itu bareng sama orang-orang yang royalitasnya baik, orangnya baik-baik. Ada pun gesekan-gesekan itu kebanyakan karena salah gue sih. Gue mengakui itu, maksudnya karena keterbatasan gue gitu, bukan di dalamnya memang banyak gesekan terus gue masuk situ enggak, tapi memang karena ketemu momentumnya kan banyak ya, jadi itu gue ruwet banget sih ngurusin aksi internal waktu itu, terus pilkada center juga itu agak lumayan. Akhirnya internalnya kan udah kita nggak terlalu punya waktu yang cukup banyak buat bisa Nge-handle itu semua gitu ya. Jadi kayak kita kumpulnya jarang tapi kerjaan. Ya. Bayang banget sih. Terus gua orangnya nggak berani nyuruh orang buat ngorbanin sesuatu yang jadi prioritas mereka. Misalnya kayak ada konsolidasi di luar kampus, terus gua tanya anak-anak yang lain baru ada pada kuliah. Bisa nggak akhirnya lo sendiri Akhirnya gitu. gua sendiri. Makanya gua mau main banyak kuliah sih. Tapi secara umum sih orang-orangnya memang orang-orang yang ikhlas, memang mereka mau bergerak. Jadi kalau gesekan-gesekan yang bersumber dari bawah itu memang rata-rata mungkin memang karena gua yang nggak bisa ngatasin itu kalau gitu. Dan apa ya, ketua-ketua organisasi kampus tuh pasti ngerasain ya. Lu gue yakin lu juga pasti ngerasain sih. Ketika lu jadi ketua nih, kita jadi ketua, terus lu punya anggota nih, dan anggota lu tuh kerja dengan tulus. Iya. Itu rasanya, kalau gue dulu karena pada waktu gue kuliah tuh gue belum berpenghasilan, gue belum punya duit sendiri. Jadi gue nggak tahu cara ngebalas kebaikan teman-teman gue nih gimana. Gitu, gue nggak bisa balas pakai duit, gue nggak bisa balas dengan ngajak mereka jalan-jalan, gue nggak bisa beliin hadiah, gue cuma bisa ya doain doang, makasih gitu. Dan itu rasanya tuh, lo tau kan rasanya?
gue sampai sekarang bang, gue sampai sekarang masih merasa kayak apa namanya, iya, kayak ngerasa stres juga kalau ingat-ingat masa gue dulu di organisasi. Banyak orang yang susah, yang sedih gara-gara gue, padahal mereka niatnya tuh tulus. Bahkan dengan dengan segitu banyak problem yang mungkin mereka hadapi ketika berorganisasi bareng gua, mereka masih setulus itu, masih terima gua kayak welcome aja masih. Waktu itu tuh gue mikirnya, ini apa namanya, orang waktu kecil bukan gue yang ngasih makan, waktu sekolah bukan gue yang nganterin nih teman-teman gue nih, waktu bayar kuliah bukan gue yang bayarin, tapi gue butuh bantuan, tolong dong lu kerjaan ini, tolong kerjaan ini, dibantuin gitu. Makanya gue nggak berani kerja, karena izin kuliah neken gitu ya. Izin kuliah buat kita tinggal gitu. Iya. Kalau memang udah dia bilang kelas, pak, kelas, ya udah gue yang berangkat. Itu ya. Tapi gue sangat menikmati. Bener. Ini karena ini kan video mungkin akan ditonton oleh orang. Ini gue akan berterima kasih sama teman-teman gue dulu, dan gue minta maaf karena gue yakin ini bahasanya bukan kalau gue ada salah, karena gue yakin gue banyak salah sama mereka. Pasti, gue juga bro, gue juga pasti. Pokoknya mudah-mudahan dapat pahala yang berlipat ganda lah. Iya, karena ya itu doang yang dulu bisa gue lakuin gitu, yang bisa kita lakuin. Doain, makasih, udah. Gue gak bisa ngasih duit, gak bisa ajak jalan-jalan. Iya. Dosa gue banyak. Iya. Gitu. Gila ya, kalau diinget-inget ya. Iya. Sedihnya, sebenarnya. Senengnya ketika kita kumpul bareng-bareng, gitu ngerjain semua bareng-bareng, ya sedihnya itu nggak bisa ngebales apa-apa kecuali cuma doa doang. Itu tadi ya, Green Force. Tapi waktu di Green Force itu gue banyak semangat juga mungkin karena gue Green Force itu gue teknika masih ikut bang. Iya ya. Oh iya benar. Teknika tuh gue bakal gerak gitu mas. Ya. Dan akhirnya gue Green Force itu gue langsung minta izin, gue maksudnya ya gue nggak akan bisa full gimana ya. Makanya sih keadaannya kan. Karena emang apa ya, di zaman kita dulu nggak tahu sekarang masih juga kali ya, jadi masih banyak orang yang punya berdouble jabatan gitu. Satu lagi ada itu, gue kepala departemen kaderisasi itu yang sama. Benar. 3, jadi momen itu dulu yang sering jadi korban itu BEM ya? kaderisasi sama teknika. Kalau teknika mungkin kan satu ranah lah sama Green Force. Iya, bisa ke-handle, banyak yang bisa nge-handle. BEM-nya itu kan yang BEM-nya ya agak susah. Ya, intinya sama gitu. Di BEM tuh gue bersama orang-orang yang secara kualitas tuh gue cuma banget lah ya. ada untuk mereka tanya gimana, ngobrol, diskusi. Selepasnya kalau gue nggak ada, mereka masih bisa jalanin semuanya. Ya itu sih, makanya abang-abang kita kan bilang lu jangan minta diringanin bebannya, tapi minta dikuatin pundaknya gitu. Karena pasti beban itu ini dipinggul bareng-bareng pasti. Gitu, dikasih teman-teman yang keren, dikasih teman-teman yang hebat. Itu sih. Tuh, nah itu di Green Force. Ada lagi nggak kira-kira yang mau sharing di Green Force? Momen-momen lucu, seru. Banyak. Tapi yang paling nggak bisa lu lupa, yang paling kasih banyak pelajaran buat gua tuh di awal organisasi itu ya Green Force. Karena di saat teman-teman seangkatan gua mereka bergaul dengan yang jurusan fakultas, gua dapet kesempatan untuk main sama teman-teman. Kalau bahasanya abang-abang tuh apa sih ya? Didewasakan apa gitu. Pokoknya jadi didewasakan mereka. Ya lu kan itu angkatan kedua kan? Angkatan kedua. Tapi udah ngurusin universitas gitu. Jadi didewasakan sama keadaan. Sampai BSJB. Sampai BSJB kan? Harus walaupun ya. BSJB itu BEM se-Jabodetabek Banten. Gitu. Nih dia yang berkoordinasi segala macam. Gitu, pada waktu itu koordinatornya adalah PNJ. Iya, PNJ. Gitu, Korwil, koordinator wilayah. Gitu. Terus abis itu lu ke BEM UNJ. Fakultas dulu ya, fakultas dulu. Di fakultas itu Sospol. Sama kayak gua. Sospol.
Si KDP waktu itu si Chandra. Chandra. Si Chandra. Nah waktu itu ini nggak sih kayak nggak terlalu banyak ini, nggak terlalu banyak apa masih juga 2000 permasalahan itu aksi-aksi yang di itu masih pilkada hektiknya bang. oh iya masih aktif Tapi itu pas apa periode Green Force aja sih. Green Force kalau nggak salah kan beres pilkada, terus Green Force pergeseran komandan ke Ervan, ya ke Ervan, terus gue kan ke Sospol, Satpol. Nah itu nggak terlalu banyak. karena udah tinggal ngelanjutin apa yang dulu kita kerjain di tahun sebelumnya Iya. gitu. 2017 kan dulu Sospol Satu universitas gua itu isi internal bang, ada apa yang apa namanya rektor dipecat 17 itu. tunggu. Iya, Pak Jali. Oh iya. itu FMI, forum apa forum militan namanya bang. Nah momen itu inget itu. momen itu gua nggak terlalu banyak terlibat. Oh lu nggak terlalu banyak ikut ya? Gua ikut tuh pas di Itu yang kasus beliau Momen ini ya? terakhir. Apa namanya? Pengkopian ya? Apa sih? plagiarisme, Plagiarisme. KKN dan plagiarisme lah nanya. Lu tau gak sih yang ada yang bilang mohon maaf ya Pak Jali. Pak Jali kualat sama Bang Ronda. Oh iya. Dia tahu gak? Itu ada yang posting bang. Ada posting nggak? Apa namanya? Gimana sih kalimatnya? Apa namanya? Berita kayak kan. Oh iya berita. Prof. Jali dipecat dari UNJ. Roni Terus Setiawan kualat. Itu nggak tahu ya tuh Bang Roni beneran ngomong kualat atau nggak tahu. Cuma Atau tuh bercanda. itu lucu banget sumpah. Itu lucu banget. Jadi nih buat yang nggak tahu ya. Jadi pada ini mohon maaf juga Bang Roni nih ceritain. 2015 Iya, 2015 Bang Roni Setiawan jadi ketua BEM UNJ. Nah pada saat itu beliau bermasalah lah ngelakuin sesuatu lah gitu. Kalau nggak salah bikin tulisan di Facebook kalau nggak salah. Nah pada saat itu Pak Rektor UNJ Pak Jali itu merasa singgung kali gitu ya. Sampai akhirnya Bang Roni itu di DO. Walaupun pada akhirnya ada proses-proses segala macam dicabut lah surat DO itu. Nah 2017 Pak Jali yang dipecat dari UNJ, dari rektor gara-gara kasus plagiarisme. Maka orang-orang pada bilang kualat ya Allah. 2017. Nah terus lanjut 2018 lu jadi kepala departemen Sospol BEM UNJ si Wildan. Padahal waktu itu si Ilham ini dia tim suksesnya si Holil, koordinator lu ya, bahkan lu koordinator. Aduh. Jadi apa namanya? Nih pada waktu itu tuh lu emang berbelot atau lu diajak sebenarnya? Diajak setelah. Diajak ya, bukan Jadi- berarti lu berniat untuk mengkhianati Holil. Enggak gitu. Enggak ya, karena Jadi emang lu- diajak. Apa namanya? Kita kalah kan. Kita kalah. Karena memang kalah di basis sih Pak. FT sama FDS itu mahasiswanya banyak. Di fakultas-fakultas yang nggak ada paslonnya itu berubah. Ada yang menang tipis, ada yang kalah tipis. Tapi di FT kita kalah telak, di FT kita kalah telak. Iya. Oh, karena Si Wildan Pras kan. tapi di FT kita menang telak, di FT kita menang telak. Sekarang kalau Imam kan sama di depan. Tapi kan kita kalah jumlah ini. Seingat gua dulu itu suara FT belum masuk, suara Wildan Pras oleh Imam itu imbang. Sebelum FT masuk. Iya. Gila. Itu sih makanya Berarti segede itu. waktu melihat hasil itu, ya ini udah pasti kalah kita. FT masuk mah nggak mungkin kita Nggak, menang iya. di FT. Kandangnya Pras ya. Mereka menang, terus sebenarnya sempat kayak udahlah, berarti kayak ya mau gimana namanya kalah kan. Cuman kayak masih pengennya tuh ada bang, karena mau jadi apa gue juga emang gue suka sama pergerakan dulu. Sama ya dunia kampus lah, pergerakan kampus. Jadi waktu Wildan ngomong, lu mau bantu gue nggak? Pikir kan. Nah, apa yang bikin lu mau? Apa yang lu lihat dari Wildan? Karena dulu mikir ini
mau kasihan Wildan. Karena pilihan pertama pasti dia udah pertimbangin banget ya. Itu pilihan pertama lo pasti kan? nggak tahu sih ya itu tadi. Kayaknya iya deh. Tapi gue mikir waktu itu, Iya. memang kalau ini nggak gue ambil akan kehilangan banyak pemain tuh. Itu kan 2018 tuh 20 tahun reformasi. Iya. Itu kan mulai naik tuh banyak pemain. Terus karena dulu angkatan 2014 itu kenapa sampai akhirnya kerjaan kayak konsolidasi keluar saat di pos itu sampai paling sering gua keluar sendiri itu karena orang-orangnya terbatas. Nah, dengan keterbatasan orang yang biasa dipergerakan itu pilihan Wildan nggak banyak. Nah, kalau gua nggak mau, dia mau lari kemana waktu itu kan? Bisa jalan nggak kira-kira? Akhirnya dalam ngobrol sama Imam kan, ngobrol sama Khalil. Oh, apa minta izin atau? Ya ngobrol. Ngobrol Kalau aja, misalnya gua pengen- tiba-tiba gua terima, terus ini Iya, kan iya. mereka curiga. Gimana? Iya. Gua ngobrol, terus ternyata Imam diajak juga sama Linda. Imam diajak, waktu itu Khalil kan belum maksudnya Wildan tuh nggak. Terlalu dekat. Iya gua nggak tahu lah proses diplomasi mereka gimana lah. Waktu Wildan mau ngajak gua dia kesana dulu ngobrol atau enggak juga gua nggak tahu. Cuma pokoknya mungkin ya itu. Jadi belakang panggung mereka lah gimana ya? Cuman setelah Wildan ngomong ya bro, kita Imam sama Imam tuh jadi apa sih? Lu advokasi ya. oh, kadep ya? Benar, kadep advokasi si Imam. Dulu gua mau ngedukung Khalil itu karena wakilnya Imam Oh ya, dia sekelas ya sama lu ya? sekelas. Dia ketua BEM Solid berarti. Karena, Oh iya ya? karena Imam itu orang paling terstruktur yang pernah gue kenal dari kampus. Jadi kalau ada perubahan jadwal sedikit aja dia tuh pasti kayak minta waktu buat bikin sebentar. So, kalau udah oke baru kita ini. Imam tuh gue juga demen banget sih sama kepribadiannya dia tuh. Ada yang hilang satu dari kegiatan dia menerapin dulu yang setelahnya. Setelah itu baru dia waktu dia nyala kalau lu naik gua. Kan Imam kita wakil. Iya benar, wakilnya si Koko. Pokoknya kan nggak mau. Kira si Imam yang maju jadi wakil.